Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifa Kairani, NIM 1914080001. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi biofisika mengenai membran sel. Yang pertama yaitu ada konsep fisika dalam membran sel. Konsep fisika dalam membran sel ada dua. Yang pertama yaitu difusi sederhana dan transport pasif. Difusi sederhana merupakan difusi yang berlangsung melalui gerakan molekular yang berlangsung secara random atau Brownian movement. Lalu difusi dilambangkan dengan J berbanding lurus dengan gradien konsentrasi molekul atau delta C. Permeabilitas membran atau P dan luas area membran atau A. Transport pasif merupakan pergerakan molekul melewati membran sel menuruni gradien konsentrasi. Komponen penyusun membran. Komponen penyusun membran terbagi atas beberapa. Yang pertama yaitu ada komponen mucus membran sel semi permanen di lapisan membran. Yang kedua ada kolesterol. Fungsi kolesterol ini sendiri yaitu untuk mengatur fluiditas dan stabilitas membran, serta mencegah asam lemak lebih merapat dan mengkristal dengan meningkatkan suhu pretransisi. Yang ketiga ada oligosakarida. Yang keempat ada protein. Fungsi dari protein ini yaitu merupakan kunci untuk fungsi membran secara keseluruhan. Protein berguna terutama dalam transportasi bahan kimia dan sistem informasi di seluruh membran. Setiap membran memiliki kandungan protein yang berbeda-beda pada tiap spesies dan bergantung pada fungsinya bagi spesies tersebut. Yang kelima ada fosfolipid dan yang keenam ada glikolipid. Fungsi dari membran sel adalah sebagai lalu lintas molekul dan ion secara dua arah. Selanjutnya yaitu transport aktif pada membran. Transport aktif merupakan pergerakan senyawa menembus membran dari daerah yang berkonsentrasi rendah ke daerah yang berkonsentrasi tinggi atau melawan gradien konsentrasi. Pada transport aktif diperlukan energi terutama bersumber pada adenosin trifosfat atau ATP. Salah satu contoh transport aktif adalah pemumpaan ion Na+ dan K+. Konsentrasi ion K+ dalam sel dipertahankan untuk selalu lebih tinggi daripada luar sel. Sebaliknya, konsentrasi ion Na+ di dalam sel diusahakan selalu lebih rendah daripada di luar sel. Ion Na+ dan K+ dua-duanya dipompa melawan gradien konsentrasi dan pemompaan dapat terjadi akibat hidrolisis ATP. Selanjutnya itu konsep transport membran, difusi, dan osmosis. Yang pertama yaitu difusi. Proses ini merupakan perpindahan molekul larutan berkonsentrasi tinggi menuju ke larutan yang berkonsentrasi rendah tanpa melalui selaput membran. Yang kedua yaitu membran. Zat pada umumnya yang bergerak melintasi membran selular melewati proses transportasi yang bisa diklasifikasikan sebagai pasif atau aktif. Dalam transport pasif, zat bergerak menuruni gradien untuk menyeberangi membran, hanya menggunakan energi kinetik sendiri. Energi kinetik ialah intrinsik untuk partikel yang bergerak. Yang ketiga yaitu osmosis. Proses perpindahan air dari zat yang berkonsentrasi rendah atau hipotonis ke larutan yang lebih tinggi atau hipertonis melalui membran semi permeabel sehingga didapatkan larutan yang berkonsentrasi seimbang atau isotonis. Selanjutnya yaitu volume transport melalui membran. Pada osmosis, sebagian molekul air akan berpindah dari larutan yang kurang pekat atau larutan dengan osmolalitas rendah menuju ke larutan yang lebih pekat atau larutan dengan osmolitas tinggi. Selanjutnya, membran sel tersusun atas dua lapis lipid atau lipid bilayer yang terlihat melalui mikroskop elektron. Di antara molekul lipid terdapat protein integral dan perifer.
Selanjutnya yaitu yang terakhir, konsep transport pada darah. Apabila membran sel tersusun hanya oleh lipid belayar, maka membran sel dapat dilintasi atau permeable oleh molekul-molekul hidrofobik atau nonpolar. Membran sel berfungsi sebagai barier selektif antara sitoplasma dengan cairan ekstraseluler yang merupakan lingkungan internal. Sel untuk hidup memerlukan suplai air, gas oksigen, nutrien, dan elektrolit dari lingkungannya. Kerja sistem peredaran darah pada manusia dikendalikan oleh organ jantung yang berguna untuk memompa darah agar mampu mengalir ke seluruh tubuh. Saat otot jantung berelaksasi, jantung dalam keadaan mengembang. Volumenya besar dan tekanannya kecil. Hal ini menyebabkan darah dari vena cava atau darah kotor dari tubuh masuk ke dalam serambi kanan. Katup AV terbuka dan darah terus masuk ke dalam bilik kanan. Sementara itu di belahan jantung sebelah kiri, darah dari vena pulmonalis atau darah bersih dari paru-paru masuk ke dalam bilik kiri. Jantung dalam keadaan mengerut ketika otot jantung berkontraksi. Darah yang telah ada dalam bilik kanan lalu dipompa melalui masuk ke arteri pulmonalis. Saat itu katup AV menutup sedang katup ke arteri pulmonalis membuka. Di bagian jantung sebelah kiri, darah di dalam bilik kiri dipompa masuk ke aorta. Sementara itu katup AV menutup sedang katup ke aorta membuka. Prinsip kerja tekanan osmotik pada teknologi yaitu sistem reverse osmosis atau RO komersial pada awalnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di kapal laut yang sedang berlayar dalam jangka waktu yang lama. Sistem ini menggunakan pompa bertekanan tinggi untuk mendorong air melewati membran dan memisahkannya dari komponen-komponen yang tidak diinginkan. Saat pertama kali diluncurkan, sistem RO menggunakan membran yang cukup tebal, serta diperlukan tempat yang luas untuk instalasi peralatannya. Namun seiring berkembangnya membran yang semakin pesat, terutama pada elemen dan sistem konfigurasi yang digunakan, sistem RO kini telah dapat diaplikasikan pada skala rumah tangga. Selain itu, jenis penggunaan membran yang sangat tipis dan instalasi peralatan yang tidak lagi memerlukan tempat yang luas turut mendukung sistem RO menjadi sistem yang umum digunakan untuk proses pemurnian air skala rumah tangga. Baiklah, sekian materi membran sel dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.